Bagaimana? Saya ngomong kesabaran dulu sebagaimana yang sudah dibicarakan atau komprehensif saja sekalian menjawab teman-teman tadi? Gitu ya. Komprehensif aja. Jadi sekarang gini aja, kita terminologis saja. Ada katakanlah ada subbab kesabaran dan Allah, kesabaran dan teknologi, kesabaran dan ilmu. Kita ambil 3 aja. Yang paling akrab sama Anda teknologi aja. Saya tanya Gandhi, mana Gandhi? Gandhi dulu kita kan, kalau sekarang komputer sudah sampai tingkat yang luar biasa. Sekarang itu RAM. Oke, hard disk sekarang untuk operating sistemnya berapa? Rata-rata yang paling canggih berapa? Make. Halo. Misalnya Windows saja, Windows yang paling baru, apa Vista, apa 7, apa terserah. Kalau operating sistemnya aja hanya sekitar di bawah 700 megabyte. 700. Anda sebut hanya 700. Ya. Seluruh harddisknya berapa giga? Saat ini sudah sampai 1 tera. 1 tera. Oke. Tera jana. Ya, oke. Harddisk yang pertama berapa mega? Sekian tahun lalu. Windows yang pertama, seingat saya masih 1,2 megabyte. Pakai disket itu. Itu masih DOS kalau itu belum Windows. Udah satu-satu tuh. Ya, sudah disket juga. Sudah. Artis. Sekarang saya tanya, kecepatannya ketika DOS dan Windows pertama dibanding yang sekarang ini, kira-kira berapa kali lipat? Udah jauh banget ya. Jauh banget. Handphone Nokia zaman Nokia pisang dibanding saiki itu N berapa itu ya? Itu kira-kira kecepatannya berlipat-lipat kan? Anda merasa lelet enggak handphone Anda? Sok-sok. Aduh lelet. Loh, padahal itu sudah luar biasa dibanding 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena Anda sudah kehilangan kesabaran sekian puluh persen setelah ada teknologi memudahkan hidup Anda. Kan gitu. Apa saja yang lain? Sekarang aku takon. Saya tadi dari Jogja jam 6 pagi mendarat jam 7 pagi. Besok pagi saya jam 6 pagi dari Cengkareng sampai jadi jam 7 pagi. Begitu cepatnya Jakarta Jogja. Dulu saya ke tim ini, saya naik kereta semalaman. Sampai di sini sekitar jam 5 pagi, jam 6 pagi. Terus pulangnya masih nunggu 2-3 hari lagi. Jadi mekanisme setelah ada teknologi ini begitu canggihnya, begitu cepatnya, sehingga sedikit saja lambat kita merasa itu tidak, kita sebut itu lemot, itu lelet dan lain sebagainya. Gajah Mada dulu menempuh dari sini ke Madagaskar berapa bulan? Dari sini sampai Ethiopia, sampai Jerman, Gajah Mada dulu menguasai sepertiga dunia. Minggu. Pencapaian Anda sama SBY sama Gajah Mada hebat mana? Jadi kalau kita ngomong kesabaran teman-teman sekalian, semakin instan semakin teknologi membuat kita instan, semakin kita kehilangan energi kesabaran. Nah sekarang kesabaran itu energi atau frekuensi atau apa, nanti tolong dirumuskan sama Sabran kalau dia datang. Karena semua itu sebenarnya energi. Nah, kesabaran adalah salah satu satuan energi. Tadi sudah kita bicarakan di sana bagaimana mengelola kesabaran dan seterusnya. Oke. Jadi teknologi tahu ya sekarang, Anda yang disebut budaya instan, itu kan membuat Anda tidak sabar. Tapi Anda orang Ma'iyah, menurut saya, Anda sudah sangat lulus dalam soal kesabaran. Nggak usah soal Indonesia, mau duduk sampai jam 3 pagi. Aku takon ayo, dolek makhluk di sak dunya. Sing iso kaya awakmu iki, lungguh kaya ngene iki.
gak nguyuh, gak nising, gak mangan, gak lapo-lapo, lungguh demi ilmu, demi pencerahan, demi Allah. Kan begitu? Jadi kalau Anda dikenduri cinta Bang Matar misalnya, apa sih Mak Iya nih? Nggak ngerti saya. Loh, memang Anda tidak diajari jurus-jurus. Anda cuman saya ajak nimba yang banyak. Anda saya ajak jalan. Nggak jelas tujuannya. Cuma jalan aja. Saya tanya, Anda sekarang sekali jalan berapa kilometer? Dalam sehari kira-kira jalan berapa kilometer? Sehari? Sip, Anda. Yang lainnya umum. Belum tentu setengah kilometer mas lainnya mas. Saya masih ngalamin mas, jalan 30 km, 40 km saya masih ngalamin. Dan itu belum lama. Anda tidak pernah mengalami jalan lebih dari 10 km itu Anda tidak punya simpanan energi yang sangat berguna bagi hidup Anda. Itu ya. Jadi, sebentar, ini tadi saya setelah teknologi, kesabaran dan teknologi, kemudian benar. Saya switch ke Nabi Musa dulu. Nabi Musa itu tidak lulus kesabaran. Anda sudah lulus loh malahan. Nabi Musa itu berguru tidak jadi sarjana. 3 kali dipecat DO dia oleh Nabi Khidir, betul enggak? Loh gimana sih kapal kok dibocorkan? Musa, saya kan sudah bilang kalau ikut saya diem kamu sampai idza waqa'atil waqi'ah. Kamu diem dulu. Musa tidak sabar, kapal dibocorkan. Terus mendarat, anak kecil dicekik. Musa tidak sabar lagi. Loh gimana sih kok anak dicekik? Teroris ditangkap tuh maksudnya bagaimana? Kok ada teroris ditangkap? Atas dasar hukum yang mana itu? Siapa itu teroris? Siapa yang bisa mengklaim itu teroris atau bukan teroris? Bagaimana mungkin identitas bisa ditangkap? Yang boleh ditangkap adalah orang yang sedang melakukan kesalahan. Betul enggak? Tidak bisa, oh si Dharma ini teroris terus saya tangkap, tidak bisa. Saya harus nunggu dia bikin bom dan meledak baru saya tangkap dia. Kan begitu. Tidak bisa kalau diklaim terus. Kan begitu. So, Dulmaten itu cuman karena dia merasa terancam, karena dia juga memang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, dia merasa terancam, dia jaga-jaga dong. Saya bisa ditembak, saya harus punya senjata juga. Tapi dia tidak sedang akan melakukan penyerbuan kemanapun, dia yang diserbu kok. Juga yang di Temanggung, dia yang diserbu kok. Masa diserbu nggak membela diri? Tentu saja ketika kemudian tembak-tembakan, itu yang satu menyerbu, yang satu membela diri, kan begitu. Terus kita tangkap, tidak bisa. Kita harus menunggu kekufurannya berlangsung baru kita tangkap, kan begitu. Tolong diingat ya, Allah tidak melarang kamu punya niat jelek. Jelas Ustaz? Jadi niat jahat yang ada di dalam hatimu belum dinilai oleh Allah, tidak dianggap dosa. Tapi kalau engkau melakukannya benar-benar baru satu dosa. Tapi kalau engkau punya niat baik, baru niat sudah punya nilai +1. Begitu kamu melakukan kebaikan itu mendapat 2. Loh, enaknya kayak ngono. Lah kok negara wani-wani ngelancangi Gusti Allah? Lah kok dicekek anak kecil itu oleh Nabi Khidir, kan gitu kan? Musa tidak sabar. Pecat dia. Adegan ketiga menegakkan pagar rumah itu. Jadi dia tidak sabar. Nah sekarang saya bertanya sama Anda. Anda tadi mengatakan Cak Nun itu paling sabar kan itu. Sampai di mana batas kesabaran? Ada apa namanya tadi? Ada batasnya apa tidak kesabaran?
ada batasnya. Tapi yang bilang ada batasnya Tuhan. Tapi pada manusia tidak ada batasnya. Ya ndak ada batasnya. Ya yes, pokoknya bojomu turonono terus, mbok kapan metenge turonono terus. Gak dadi meneh, turone meneh, gak dadi meneh, turone meneh gitu. Tancep terus. Bagi Yai Budi, tidur sama istri itu sama dengan wiritan. Gede-gede gini. Liko irop. Jadi karo nggarap bojone karo ngene iki. Boleh ndak itu? Saya ingat cerita lama dulu, Rasulullah itu kan jengkel. Perang sudah berlalu kok iki jek ngasah pedang, jek jihad terus. Rasulullah bilang, "Wis mulya kono le kabeh pasukan Islam pulang. Sudah ndak ada perang lagi, sudah Fathu Makkah. Kamu pulang. Mesralah sama istrimu, tidurlah sama istrimu. Tidur sama istri satu kali dengan kasih sayang sama dengan membunuh 70 orang kafir." Kan gitu kan? Lo 70 lo. Akhirnya Yai Budi pulang, Dek. Maunya saya bunuhkan kafir 70 apa 210? Itu teman-teman sekalian. Jadi pokoknya intinya kesabaran itu bisa dihubungkan dengan bermacam-macam lah. Dan piye itu ya, Allah saja mau sabar kok. Wong Allah itu kan tidak punya kewajiban untuk sabar. Kalau kita mau tidak mau harus sabar. Anda mau ngamen umpamanya, itu bisa menentukan sehari dapat berapa. Satu-satunya yang bisa kita bawa adalah kesabaran. Melihat Indonesia kayak gini, ini apa bekal utama kita? Kesabaran. Dan Anda sudah sabar. Anda cuman syaratnya sabar, jalan tidak jelas 10 tahun gini terus. Tapi saya tanya sama Anda bilang tadi nanti pulang juga 3-4 hari kembali rutin. Tapi saya tanya, ada perubahan nggak pada Anda? Ada perubahan nggak? Dibanding teman-temanmu di kantor atau di tempat kerja, ada perubahan nggak? Mohon maaf, nggak, maksudnya Anda entah pemikirannya, entah ketangguhan mentalnya, entah ketenangan hatinya, ada bedanya dengan yang dulu? Ada. Anda lebih gampang senyum sekarang menghadapi apa-apa, betul nggak? Anda itu sudah sakti. Anda itu sudah sakti, cuman Anda tidak tahu Anda sudah sakti karena belum ada perang. Nanti kalau sudah diperlukan, loh ternyata sakti aku. Dan Anda itu sudah sakti. Saya bilang sama Mas Puji, iki wis dadi arek-arek iki, cuman mereka belum tahu, biarin aja ndak tahu. Nanti begitu mereka menghadapi sesuatu, loh ternyata aku bisa ngatasi. Loh dulu saya cuma diajak nimbo 1000 timbo, jalan 10 kilo tiap hari, ndak jelas jurusnya apa. Jurusnya cuma kesabaran. Dan di dalam kesabaran yang luar biasa itu masuklah ilmu-ilmu yang juga luar biasa. Kan gitu. Jadi kalau ngomong kesabaran banyak sekali. Dengan teknologi ada kesabaran, dengan Allah SWT urusannya juga hanya kesabaran. Gitu loh. Terus biar Anda nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu apa-apa kok. Emang bisa Gung bangsa Indonesia sekarang mengatasi masalah bangsa Indonesia? Nggak bisa. Harus kerjasama sama jin, sama Nyai Roro Kidul, dan macam-macam ya. Karo Mbah Iki, Mbah Iko, karo Brojo Musti ya. Tenang. Malaikat, kabeh semua kita harus bekerja sama ini kalau mengatasi Indonesia. Dan untuk apa sih kita atasi? Salahmu sendiri bikin Indonesia. Ngapain tiba-tiba kita mengatasi Indonesia? Siapa, kapan Tuhan nyuruh kamu bikin Indonesia? Wong kamu bikin Indonesia juga bukan bikinanmu, itu kan kebetulan aja Jepang dibom. Setelah Jepang dibom, kamu punya kesempatan, kamu proklamirkan kemerdekaan, kan itu kan? Jadi atas jasa Belanda, maka ada Indonesia. Kalau tidak ada Belanda datang ke sini, tidak ada Indonesia. Yang ada Mataram, Ngayogyakarta, Keraton Klungkung, Keraton Mangui, Keraton Denpasar, kan gitu. Nah, karena Allah mengutus Belanda, VOC ke sini, maka
Alhamdulillah menjadi negara Republik Indonesia. Sekarang kamu bingung sendiri. Kan gitu. Jadi itu semua di atas kemampuan kita. Yang bisa saya lakukan sederhana yaitu menyiapkan siapapun yang bersama saya menjadi manusia yang lebih tangguh, manusia yang lebih tenang, manusia yang lebih luas pengetahuannya, manusia yang memiliki manajemen keluar dan ke dalam dirinya lebih dewasa dari sebelumnya. Dan saya melihat orang-orang Ma'iyah, dan saya juga tidak bersikeras Anda jadi orang Ma'iyah atau tidak juga gak masalah lah. Kata Ma'iyah jangan terlalu dilembagakan, itu hanya untuk ingatan ilmu saja, ingatan kesadaran saja, tapi tidak usah jadi NU, tidak usah jadi Muhammadiyah. Itu aran saja, tidak usah menjadi lembaga yang serem-serem dan difanatiki, ya tidak usah. Senyum-senyum aja lah. Anda yang PKB tetap PKB aja, tidak ada masalah. Yang PKS tetap PKS, tidak ada masalah. Kan. Cuman tolong maiyahkan mereka, karena Anda sudah mengenal bermacam-macam hal.